Oke, sebelum kita masuk jauh ke Canva, saya terlebih dahulu ingin memberi beberapa tips ya. Jadi sebelum masuk jauh terkait apa itu Langsung di Zoom. Coba yang caranya Akun Google. penggunaan aplikasi. Makin lama di pas gue mulai Zoom, coba kalau udah mulai jawab. Ya, saya akan menjelaskan sedikit beberapa tips sebelum kita memulai sebuah desain ya. Pertama, membuat desain e-modul, membuat desain di persentase. Sebelum masuk ke bagaimana menggunakan aplikasi, saya akan menjelaskan sedikit beberapa tips. Dan ini menurut saya tips-tips dasar dalam memulai sebuah desain grafis. Ini tadi profil. Yang pertama, saya jadi nama lengkap saya Muhammad Ziaul Haq. Saya pengajar di program studi desain komunikasi visual Universitas Negeri Makassar. Jadi prodi desain komunikasi visual di UNM itu salah satu juga termasuk prodi terfavorit tahun ini. Kita ada dapat 5 kelas, dan di prodi ini memang lebih banyak menekankan kepada skill. Jadi bukan hanya pembuat desain ya. Jadi mahasiswa kami latih juga membuat animasi, membuat video, membuat foto, dan lain sebagainya terkait dengan visual. Nah, ini sebelum memulai desain ini ada salah satu tips yang pertama, yaitu adalah jangan terlalu mepet ketika melakukan desain grafis. Jadi beri jarak, beri ruang biar sebuah desain itu bernafas. Contoh misalnya seperti pada slide ini. Ini tulisan out service ini sangat rapat ke samping. Jadi kesannya tidak ada ruang untuk bernafas. Jadi salah satu tips pertama sebelum membuat sebuah desain adalah buat kerangkanya dulu seperti ini. Jadi buat batas kiri, buat batas kanan, buat batas atas, batas bawah. Itu secara secara sejajar ya, maksudnya ukurannya sama, jaraknya secara presisi. Kemudian memulai membuat sebuah desain. Ini nampak sekali perbedaannya ketika ada satu desain yang terlalu mepet, tidak ada white space namanya kalau dalam bahasa desain grafis itu white space, tempat untuk bernapas. Jadi ini penting, hal dasar ini dalam memulai sebuah desain. Jadi teman-teman nanti ketika membuat desain presentasi jangan terlalu rapat memenuhi semua slide, beri ruang sedikit untuk bernapas. Jadi ada white space namanya white space ini. Nah, ini ruang untuk sedikit bernafas ini. Nah, jadi kelihatan desain itu desain profesional, gitu ya. Tips pertama. Nah, tips selanjutnya adalah jarak antar teks. Nah, ini juga penting juga. Jadi kebanyakan dari kita biasa tidak sadar, yang penting masuk, yang penting teksnya ada. Padahal lihat secara perbedaan ini, secara sisi desain grafis ini, setiap desain yang memiliki teks itu beri jarak spasi seperti ini. Jangan terlalu mepet seperti ini. Ini kan mepet ini dari judul ke penjelasannya ini sangat mepet. Baiknya itu diberi sedikit sedikit spasi di sini, sedikit ruang biar desain itu bisa bernafas. Jadi itu tips kedua ya. Jadi misalnya kalian tulis di sini judul misalnya definisi tentang Pancasila misalnya. Nah, beri sedikit space, kurang lebih berapa jarak begini, kemudian jangan biarkan rapat itu teks. Jadi kesannya mata itu agak sulit untuk membaca, agak sulit membedakan yang mana judul, yang mana definisi. Itu tips kedua. Nah, kemudian tips ketiga ini yang paling sering terjadi juga biasanya, background terlalu ramai dan tidak kontras. Nah, ini salah satu contohnya. Biasa kita membuat background misalnya untuk latar belakang di persentase atau di desain grafis kita itu, kita mengabaikan ini. Padahal kan suatu pesan
yang ingin disampaikan secara visual itu kata kuncinya adalah pesan ini. Pesan ini. Jadi bagaimana pesan visual kita mau sampai orang sulit membaca, sakit mata membaca. Nah, jadi hindari background yang terlalu ramai dan tidak kontras. Ini kan kontras sekali. Desain fontnya berwarna putih dan backgroundnya itu berwarna gelap. Jadi mereka kontras. Jadi misalnya, jadi kalau teman-teman menggunakan teks font warna gelap, usahakan backgroundnya itu berwarna terang. Begitupun sebaliknya. Itu prinsip dasarnya. Ya, jadi hati-hati memilih background. Jangan asal banyak sekali di internet dengan kata kunci misalnya background minimalis. Nah, itu pasti akan dapat itu. Akan banyak background minimalis. Nah, tips kedua juga ini terkait frame. Jangan beri frame yang tidak terlalu penting ya. Itu merusak tampilan slide seperti yang ini. Tampilan desain grafis teman-teman. Ini nggak perlu. Cukup begini saja sederhana. Ada ruang bernapas ya. Nah, ini salah satu contoh juga hal-hal yang tidak perlu kita lakukan di desain grafis. Ini kan kebanyakan kita mau nampak apa ya, mau mempercantik, memperindah, padahal jadinya nanti membuat tidak nyaman. Oke, tips terakhir sebelum kita masuk ke Canva ini adalah terlalu banyak gambar untuk memvisualkan satu pesan. Ini juga penting. Jangan terlalu banyak gambar, orang bingung yang mana ini yang mau merepresentasi atau yang mewakili pesan yang teman-teman ingin sampaikan. Jadi usahakan gunakan satu gambar saja, misalnya seperti ini. Mau menyampaikan suatu pesan, misalnya pesan terkait bahaya tsunami misalnya, bahaya gempa bumi misalnya ya. Jangan, nggak usah tampilkan gambar mall, gambar mobil-mobil ya. Cukup tampilkan gambar yang sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, itu tadi beberapa tips sebelum membuat e-modul ya. Ini hanya sebagai dasar-dasar saja sebelum teman-teman membuat sebuah desain e-modul atau desain persentase materi kuliah nanti. Misalnya usahakan yang terpenting adalah ini memberi jarak ini ya, beri jarak antara judul dengan definisi. Kemudian beri juga, jangan terlalu mepet, beri ruang untuk sebuah desain bernafas. Tuh. Ya, kita masuk ke aplikasi Canva. Itu dapat diakses ya. Kita mulai dari nol ya. Jadi sebelum memulai, masukkan alamatnya itu canva.com misalnya. Ini aplikasi. Ini free design tools. Nampak ya share screen saya, bentar aja. Oke, jadi jika teman-teman atau Bapak Ibu baru mengenal aplikasi ini, biasanya itu diminta untuk login, biasanya ya. Jadi begitu masuk itu minta login ya, bisa login menggunakan Facebook, bisa menggunakan email, atau bisa buat akun khusus untuk Canva, itu silahkan. Dan nanti akan tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ini ada banyak tools, ada banyak yang bisa kita buat melalui aplikasi ini. Misalnya mau membuat persentase, ya, mau membuat buku A4, mau membuat infografis, mau membuat Instagram story untuk sosial media, mau mengedit video, itu lengkap di aplikasi ini. Ya, ini ada banyak. Sisa kita diminta untuk berkreasi. Nah, pada workshop kali ini kan kita akan membuat e-modul ya, sebuah modul pembelajaran. Jadi kalau membuat e-modul itu biasanya kita menggunakan dokumen A4.
buku itu kan buku A4. Jadi saya pilih setelah masuk, setelah login, kita pilih A4 dokumen. Nah, masuk ke setelah masuk kan ini masih kosong, masih belum ada apa-apa. Nah, salah satu kelebihan atau fasilitas yang diberikan oleh Canva ini adalah tersedianya beberapa template. Nah, di sebelah kiri sini ini ada beberapa template yang bisa kita modifikasi, kita bisa ambil, kita bisa pakai. Tetapi tidak semua template di sini gratis. Seperti yang ada simbol ini, yang ada pro-nya begini, ini tidak gratis, ini berbayar. Nah, tapi ada beberapa yang gratis. Nah, ini ada banyak sekali. Silahkan Bapak, Ibu, teman-teman pilih, misalnya mau template apa, model seperti apa yang teman-teman suka. Begitupun misalnya nanti untuk presentasi itu ada lebih banyak lagi template presentasi di dalam Canvas ini. Silakan teman-teman mahasiswa ketika mau melakukan presentasi tugasnya nanti ya silakan pilih beberapa template. Di sini banyak sekali, ribuan ini template yang ada di sini yang bisa kita modifikasi. Nah, saya pilih dulu. Nah, saya sudah pilih, ada satu template yang sudah saya pilih. Nah, ini jadi misalnya saat ini saya ingin membuat modul tentang pendidikan Pancasila ya. Pendidikan Pancasila ini anggap apa namanya? Hanya outline saja ya, secara sederhana saja ya. Jadi kurang lebih sampulnya kan seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Ini kan template ini gambar bawaan. Nah, saya ingin mengganti gambar ini. Gimana caranya? Nah, misalnya kita mau upload sebuah gambar misalnya. Jadi kita googling dulu. Misalnya kita Google dulu gambar terkait Pancasila misalnya. Pancasila. Nah, kita cari di gambar. Ini misalnya, kita ambil yang ini, gambar yang ini. Kita download dulu, kemudian kita upload kembali. Kita upload, bisa kita simpan dulu. Download. Nah, kemudian kita upload kembali di aplikasi Canva itu. Nah, jadi caranya ada di sini menu upload di sebelah kiri, pilih upload files, kemudian cari tadi yang ingin kita upload misalnya ini. Nah, tunggu sampai selesai terupload. Nah, kemudian kita geser saja ke sini. Ini caranya. Nah, ini kan berubah ini. Bisa kita edit. Mau posisinya bagaimana? Mau dikasih kecil misalnya, seterusnya ya. Jadi misalnya kita mau ganti gambar seperti ini nih. Ya, jadi gambarnya sudah kita ganti, kita mau ngedit teksnya misalnya langsung saja kita ganti misalnya di sini. Pendidikan Pancasila. Misalnya di sini kita ubah dengan teks bahan ajar misalnya modul kita tutup logonya, hapus ya, kita ratakan. Nah, ini juga kita bisa ganti atau kita mau hapus silakan. Ini sebaiknya hapus saja. Nah, sampul modulnya sudah selesai ya. Kita anggap sudah selesai. Jadi
Oke. Connect. Nggak bagus ke jaringan. Stabil. Oke, jadi anggaplah kita sudah membuat sampulnya ya. Jadi mudah sekali, silakan teman-teman, atau bisa juga mencari kata kunci di sini di pilihan elemen. Ya, bisa mencari gambar di sini, foto misalnya Pancasila. Kita cari Pancasila. Nah, ini ada banyak foto, ada banyak yang bisa kita masukkan di sini. Ada banyak gambar yang tersedia. Cuman hati-hati, ada gambar yang berbayar, yang pro ini berbayar, ada juga yang tidak ya. Oke, nah kemudian kita lanjut ke, jadi sampul kita sudah selesai. Jadi begitu kita mau masuk ke halaman selanjutnya, ya silakan kita pilih ini saja, add page atau tambahkan halaman. Ya, ditambahkan halaman, nah masuk ke halaman baru. Nah, dalam membuat e-modul tentunya e-modul itu prinsipnya adalah buku pelajaran yang bersifat tidak sepadat buku fisik ya. Jadi kita bisa kasih masuk video di sini, kita bisa kasih masuk berbagai macam foto di sini ya. Nah, misalnya cara kita misalnya mau mengupload video dari YouTube misalnya. Nah, ada menu di sini more ya, more. Nah, ini silahkan pilih fitur YouTube misalnya. Kemudian kita cari kata kunci Pancasila. Nah, ini kita mau masukkan, ya cukup klik aja. Dia sudah masuk di dalam modul ini. Nih. Kemudian kita beri teks. Nah, teks ini. Jadi ada pilihan di sebelah kiri, ada template, ada elemen, ada upload, ada teks. Nah, ini memberi teks. Kita mau beri judul. Judul itu add subheading atau heading bisa. Nah, misalnya judul definisi Pancasila. Nah, bisa juga kalau terlalu besar teksnya seperti ini, kita bisa kecilkan langsung di sini. Ada pilihan di sini. Seperti di Microsoft Word ya, dan Office yang lainnya. Mau ganti teks juga bisa langsung di sini klik. Kita ganti Monsterrat misalnya. Ya, fontnya sudah berganti. Mau rubah warna juga bisa langsung di sini. Pilihan yang ini untuk merubah warna, mau memberi warna merah misalnya, atau memberi warna kuning. Oke. Selanjutnya bisa kita beri sedikit keterangan. Misalnya ini, pilih a little bit body text, kita copy. Nah, kita ganti di sini, kita copy misalnya materinya, langsung kita ganti di sini. Bisa kita atur perataannya, mau latar kiri, latar kanan, full, atau rata kiri atau rata tengah. Nah, sesuai prinsip desain tadi bahwa kita harus beri ruang untuk sebuah desain, ya kita tarik gini saja biar bernafas. Kemudian kita atur posisinya, kita mau posisikan di tengah, pilih position, langsung ke center. Nah, dia kan otomatis berada pada tengah. Jadi videonya bisa langsung ditonton. Nanti saat di share ini bisa langsung, mau diperbesar juga sedikit bisa, langsung kita tarik perbesar. Beri jarak. Nah, rata 13. Judul biasanya kita pertebal. Misalnya ini ya. Jadi ada juga beberapa ini yang sudah saya bikin kayak itu. Nah,
Anggaplah kita sudah selesai membuat, bisa juga kita sudah, ini anggaplah ini materi sudah selesai kita buat. Nah, selanjutnya bagaimana untuk proses evaluasinya? Nah, untuk proses evaluasi, misalnya kita mau membuat sebuah kuis, kita bisa menambahkan di sini. Jadi kita buat kuis dulu di Google Form. Mana Google Form? Anggaplah ini. Ya, anggaplah soal latihan biasanya. Soal latihan pendidikan Pancasila. Anggap Pancasila. Kemudian kita copy linknya, ya. Caranya itu ini pilih kirim, misalnya dari Google Form, kita copy, pilih icon ini, icon link ini, kita bisa copy, salin ya, pilih salin, kemudian kembali ke Canva, nah, pilih more, kembali, kemudian embed, cari banyak segini, ini embed yang ini ya. Nah, ini untuk memasukkan link Google Form untuk misalnya untuk kuis nanti. Nah, kita copy linknya di sini, kemudian add to design. Oh, oke. Saya salah karena menggunakan email ini. Sorry. Saya ganti dulu. Karena mohon maaf, karena email institusi ini hanya bisa diakses sesama pengguna email institusi, tidak bisa diakses secara publik. Saya mohon maaf, saya ganti dulu ya, tambah dulu account. Aduh, ada handphone, HP ketemu. Ya, saya aktifkan ini, saya aktifkan verifikasi dua langkah biar tidak mudah dihack gitu. Coba kirim ulang. Nah, secara prinsipnya itu teman-teman, jadi bisa di copy linknya tadi itu ke sini. Bisa di copy linknya itu ke sini, kemudian kita tambahkan, nanti itu akan muncul di sini tuh soal yang dibuat di Google Form itu. Nah, kita kembali ke langkah tadi, membuat soal evaluasinya ya, lewat Google Form dulu.
Jadi saya buat dulu, Bu. Kamu buat di sini, Bu. Nah, kita buat Google Form dulu kembali. Oh ini. Anggaplah ini. Kita ada ini ya, sudah ada yang saya buat beberapa absensi ya. Saya copy linknya dulu. Nah, jadi cara mengcopy linknya itu jangan copy yang ini ya, jangan copy yang ini, tapi kita pilih send, kemudian pilih icon ini, icon link ini. Nah, kemudian kita ada link di sini. Jaringan ini mungkin lambat. Kemudian kita copy. Kita kembali ke Canva tadi. Nah, masukkan linknya di sini tadi. Jadi tadi pilih more, kemudian pilih ini embed ya, embed. Kemudian kita copy linknya, kita paste, kita salin linknya ke sini, kemudian add to the site. Apa enggak bisa ini? Oh, saya restrict, sorry. Ini. Kita dan coba lagi. Kita pilih embed, add to site. Masih error. Dulu saya buat ulang dulu ya, kuisnya. Nah, blank. Soal latihan. Kenapa? Iya, enggak. Copy. Kemudian kita kembali. Ini tadi ya, ada kesalahan. Ini kita copy linknya.
Wah, ya. Apa ini? Linknya not valid. Jaringan ini. Jaringan. Pada intinya kayaknya ada bermasalah di email saya. Jadi pada intinya itu teman-teman, kalau kita sudah copy ke sini tuh, kita add tulisan itu langsung muncul di sini biasanya itu. Ya, jadi mungkin ada bermasalah di privasi email, jadi tidak bisa di-share secara publik. Jadi intinya itu akan muncul nanti di sini Google Form-nya. Nah, kita juga bisa selain itu, selain membuat quiz itu, kita bisa tambahkan elemen, kita bisa berkreasi, misalnya mau membuat tombol-tombol misalnya sini pertemuan pertama, pertemuan 1 kita pertemuan pertama kita geser, dan kita bisa duplicate lagi. Ini ya, duplicate langsung, kita bisa edit. Pertemuan kedua, dan seterusnya, nanti mau tambah sampai ke bawah. Silakan nanti untuk ininya. Ya. Jadi ini bisa kita masukkan link. Ya, misalnya kita mau linkkan yang ini, materi yang definisi Pancasila ini. Misalnya kita di pertemuan pertama tentang definisi Pancasila, kita bisa linkkan ini. Nah, langsung pilih, bisa langsung, misalnya kita langsung pilih ke halaman kedua tadi misalnya. Jadi gini, kita masukkan halaman 2. Misalnya pertemuan kedua juga nanti kita langsung pilih link ini, kita masuk langsung ke 3. Nah, jadi nanti ketika di-share bahan e-modul ini, siswa kita atau mahasiswa kita sisa klik ini langsung terarah ke materi-materinya yang apa yang mau diajarkan, ya. Nah, misalnya kita anggap sudah selesai e-modul yang kita mau buat ini. Gimana cara menyebarkannya ke siswa kita atau ke mahasiswa kita, misalnya ya cukup share saja, pilih menu share, ya. Ya, kita bisa copy linknya, langsung copy linknya yang ini. Atau view link only bisa juga, langsung pilih ini, view link only, copy. Nah, kita sebarkan ke berbagai grup, ke berbagai apa misalnya, ke berbagai web apa namanya, WhatsApp kelas atau grup kelas dan sebagainya. Misalnya saya sebarkan di grup chat, ya di chat, kolom chat ini ya, chat WA ini ya, silakan dibuka. Nah, tampilannya kurang lebih akan seperti ini kalau sudah selesai. Nah, kurang lebih seperti ini nanti muncul tampilannya. Nampak di ini ya. Oh, saya sudah share. Tunggu ya. Nah, ini.
Nah, jadinya kan seperti ini nanti bentuk modulnya. Ya. Jadi saya sampul. Kita mau ke halaman selanjutnya ya. Klinis saja. Nah, definisi Pancasila, teman-teman mahasiswa nanti atau teman siswa yang teman-teman aja bisa langsung nonton lewat sini videonya, diklik. Ya. Pancasila. Oke. Kemudian juga ini tadi yang di sini seharusnya ada Google Form, mungkin karena apa namanya privasi email saya, jadi saya tidak sempat rubah tadi, jadi tidak bisa masuk ke sini. Tapi bisa, seharusnya bisa ini kalau menggunakan email standar. Nah ini tadi misalnya kita link-linkkan ya, mau kita sisa klik pertemuan satu kembali ke diarahkan ke Pancasila. Misalnya juga di pertemuan kedua, ini, nah, kembali lagi ke soal evaluasi tadi. Jadi ini saya sangat sederhana sekali, tetapi menurut saya ini akan sangat enak kita lakukan ketika melaksanakan perkuliahan online. Jadi teman-teman mahasiswa itu bisa lebih interaktif lagi ya, materinya tidak membosankan karena semua aksesnya di modul. Cuman persiapannya yang lebih matang lagi, mempersiapkan semua materinya, apa yang ingin ditampilkan di modul itu dibuat semua, dibuat sedemikian rupa, mau menampilkan video, mau menampilkan gambar, itu semua lengkap di penggunaan aplikasi Canva ini. Di sini semua fiturnya. Dan sangat sederhana saya kira. Mungkin itu dari saya teman-teman, sebagai dasar pengantar saja dan perkenalan terhadap penggunaan aplikasi Canva ini. Jika teman-teman masih ingin mempelajari lebih lanjut terkait aplikasi Canva, bisa email. Nanti kita atur waktu lagi pemanfaatan aplikasi Canva yang lain selain membuat modul. Bisa membuat persentase, bisa membuat banyak deh kalau di Canva. Banyak yang bisa kita maksimalkan. Demikian, nasruminallah wa fatul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Ziaul Haq atas waktunya sore hari ini membawakan materi tentang pembuatan e-modul berbasis aplikasi Canva. Jadi seperti yang kita lihat tadi teman-teman, bahwa aplikasi Canva itu sangat banyak manfaatnya, terutama bagi dosen, guru maupun mahasiswa yang pembelajarannya secara online. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membuat e-modul dan membagikan materi tersebut ke mahasiswanya, ini tips-tips yang tadi diajarkan oleh Bapak adalah salah satu kuncinya kita dalam membuat e-modul yang benar. Jadi membuat e-modul itu tidak hanya dengan memasukkan beberapa template, memasukkan beberapa warna, memasukkan beberapa gambar. Tentunya ada beberapa yang perlu kita perhatikan supaya materi kita itu tidak terlalu ramai dan membuat otak kita itu tidak berfokus pada materi yang diberikan oleh dosen atau guru-guru. Baik, jadi untuk absennya mungkin saya sudah kirim ya, karena workshop kita ini ada sertifikatnya. Jadi ada sertifikatnya, jadi link absen dan sertifikat sudah saya share. Silahkan diisi, kemudian 2 atau 3 hari ke depan baru saya share ininya, sertifikatnya. Baik, alhamdulillah
pada sore hari ini workshop kita telah selesai, maka untuk itu saya izin undur diri juga. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Ziaul Haq dan teman-teman dosen-dosen dan guru-guru yang sempat hadir pada workshop kali ini. Oh iya, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan terkait workshop yang dibawakan tadi, bisa mungkin 2 orang bisa bertanya, atau ya 2 orang bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, ini ada dari Ibu Zuhra Melisa. Katanya untuk pembuatan majalah di Canva menggunakan desain yang mana yang bisa? Untuk membuat majalah katanya ini Pak. Majalah di Canva. Baik, kalau untuk pembuatan majalah Oh ya, Bapak sudah mau jawab ya, silahkan. itu sangat bisa, sangat memungkinkan. Silakan kita, tapi dituntut untuk lebih berkreasi lagi. Maksudnya karena majalah kan letaknya itu dia harus apa ya? Beda dengan membuat e-modul seperti itu. Tapi semua pada prinsipnya itu bisa kita buat. Mau langsung di PDF-kan juga, misalnya di share, bukan bentuk link, kita mau PDF kan itu ada di pilihan menu share. Saya sepertinya jaringan kurang baik ya, teman-teman. Share dan link, ya. Ada menu share. Masih termute, Pak. Cek Suaranya. Cek. Aduh. Ya suaranya. Tes. Oke. Sudah jelas. Ya, pada prinsipnya itu membuat majalah, membuat buku ajar, membuat desain spanduk, membuat postingan Instagram, membuat postingan sosial media, apapun itu semua disupport oleh aplikasi ini. Sisa dibutuhkan kembali sebuah karya visual itu kan membutuhkan kreativitas yang tinggi. Jadi supaya enak dilihat, teman-teman butuh untuk meramu desain itu, bagaimana pemilihan warnanya, font apa yang kita pakai baiknya, pemilihan kualitas gambarnya. Nah, itu semua kita bisa pilih. Kemudian kita bisa buat, sangat bisa sekali kalau untuk pembuatan majalah, sangat bisa. Tetapi untuk membuat majalah seperti digital yang terbuka-buka secara otomatis itu di Canva belum ada fitur itu, tetapi bisa kita buat melalui software lain, misalnya Flipbook dan lain sebagainya. Saya pikir itu untuk pertanyaan membuat majalah. Oh iya, baik. Bagaimana Ibu Zuhra terkait pembuatan majalah di Canva? Tapi juga saya ingin menambahkan, kalau Bapak Ibu ada Bapak Ibu guru di sini dan teman-teman mahasiswa misalnya ingin kita melaksanakan, sebaiknya workshop ini kita laksanakan secara offline, ya. Saya secara pribadi dan teman-teman dari prodi saya desain komunikasi visual itu siap tanpa bayaran apapun. Nanti kita bisa atur jadwal, kita laksanakan misalnya di sekolah untuk melatih guru-guru membuat presentase yang baik, membuat bahan ajar yang baik melalui aplikasi Canva, atau teman-teman lembaga mahasiswa mungkin di Unsulbar ingin melaksanakan workshop penggunaan ini, misalnya untuk desain grafis, membuat flyer kegiatan, membuat presentase perkuliahan, itu bisa kita laksanakan secara offline nantinya. Nanti kita atur jadwalnya
bersama-sama dan tidak ada sepeser pun, gratis. Ya, kasih. Baik, jadi sebenarnya workshop bisa dilaksanakan secara offline ya untuk mahasiswa maupun guru-guru dan itu free. Jadi ada nomor tertera di kolom chat, silahkan dihubungi jika ada ingin melaksanakan workshop terkait Canva, terkait bagaimana mendesain banner dan sebagainya, bisa dihubungi karena Bapak ini sendiri ada semacam grup atau kelompok dan tinggal atur jadwal saja ya, karena Bapak juga sedikit ini mengajar di Universitas Negeri Makassar, jadi bisa atur jadwal. Silahkan hubungi nomor yang ada di chat, bisa di save. Baik, untuk masih ada pertanyaan ya? Oke, oh sudah ya Ibu Subra. Oke, terima kasih Ibu Subra. Kemudian untuk mungkin hanya itu ya yang ditanyakan dari teman-teman, atau masih ada yang ingin bertanya terkait workshop kita pada sore hari ini? Masih ada yang ditanyakan? Bagaimana teman-teman mahasiswa? Bagaimana teman-teman mahasiswa? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin itu saja ya. Adapun jika memang ada yang ingin ditanyakan, bisa di chat Bapak Muhammad Ziaul Haq. Karena tadi sudah dicantumkan nomornya ya. Oke, jadi saya pikir itu yang itulah workshop kita pada sore ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir di workshop ini. Semoga ilmu yang di-share oleh Bapak Muhammad Ziaul Haq itu bermanfaat untuk kita semua. Walaupun ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan yang baiknya bisa diambil dan manfaatnya bisa diambil. Kemudian mungkin cukup untuk sore ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh live.